Baiklah, perkenalkan nama saya Jeffrey Suwatupongo dengan NIM 2008 1103 074. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan topik atau bahasan saya tentang praktek etnisitas dalam politik identitas di tengah multikulturalisme bangsa Indonesia. Yang pertama, sejarah politik identitas dan nasionalisme di Indonesia. Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berbeda di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun, baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam studi pasca kolonial, pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada sejak lama. Kontribusi dalam hal ini yaitu telah meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budayanya. Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik identitas betul-betul dipilah untuk membedakan dan memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas mengenai apa itu politik identitas dan apa itu identitas politik. Identitas politik sendiri merupakan suatu kontribusi yang menentukan posisi kepentingan subjek. Sedangkan politik identitas merupakan suatu yang mengacu pada mekanisme politik, perorganisasian identitas, baik dalam identitas politik maupun identitas sosial. Yang kedua, politik identitas dan etnisitas. Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan membangun politik bargaining yang dijelaskan pada setiap kesempatan. Akan tetapi, target para pelaku lokal telah dianggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi dan politik. Politik yang mengarah pada etnis cenderung dijadikan sebagai alat oleh pelaku di arena politik untuk mencapai kekuasaan secara struktural, dimanfaatkan pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui identitas etnis, serta diciptakan untuk memenangkan pertarungan. Politik identitas dijadikan alat untuk legitimasi politik di tingkat supradesa. Politik identitas di supradesa menunjukkan bahwa hubungan kepentingan politik diciptakan oleh pelaku diakuisisi oleh kekuatan modal seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang melahirkan pelaku politik. Dalam penggunaan aset dan sumber daya, pembagian kekuasaan, hingga pembangunan pendesaan. Kekuasaan politik supradesa telah menjadi mekanisme baru pencarian keuntungan bagi pelaku tertentu yang dikenal dengan istilah rent seeking. Dan yang ketiga, bahaya politik identitas bagi keutuhan bangsa Indonesia. Saat ini, ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia mengkhawatirkan karena politik identitas yang mengedepankan identitas agama menjadi semakin mengental. Bukan hanya politik identitas, bahkan saat ini ada kelompok-kelompok yang memulai
mempersoalkan ideologi bangsa. Tentunya, hal ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi keutuhan bangsa. Sangat ironis, kenapa pada pemilu ini memuncul pihak-pihak yang mempersoalkan ideologi negara. Padahal dulu tidak ada. Bahkan hingga era Orde Baru dan beberapa pemilu yang berlangsung di era reformasi, tidak ada yang mempersoalkan ideologi bangsa. Pemahaman mengenai bahaya dari politik identitas di tengah masyarakat. Selain itu, politik identitas juga menimbulkan perpecahan. Terlebih lagi jika berkaitan dengan identitas, baik itu isu agama atau personal, maka hal ini akan dirasa lebih sensitif. Karena politik identitas itu sejatinya kejam dan tajam karena bisa menjerumuskan mereka ke dalam jurang permusuhan yang pada akhirnya akan membawa berbagai dampak yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, politik identitas menyebabkan terjadinya polarisasi isu pribumi dan non-pribumi. Memori kita masih sangat segar mengingat kerusuhan yang menelan korban jiwa tak terperikan di hari-hari jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Isu non-isu pribumi dikeluarkan untuk menyerang mereka yang berkulit putih dan bermata sipit, identitas yang kini sering disebut dengan istilah asing. Padahal, jika masyarakat peduli, literasi, dan diberikan informasi yang proporsional, akan menemukan jejak-jejak pribumi yang tidak hanya dimiliki satu suku ras saja. Deretan pejuang kemerdekaan nasional lahir dari identitas yang berbeda-beda. Jika tetap dengan sentimen pribumi, maka sesuai sejarah, kita akan kembali ke era Homo erectus sejuta tahun silam sebagaimana hukuman bagi pelanggaran HAM ringan. Untuk menjaga keutuhan NKRI, akibat adanya penyalahgunaan politik identitas, maka dibutuhkan langkah strategis dalam menata hubungan dinamis antara Islam dengan Pancasila adalah melalui upaya harmonis. Kiranya perlu kita pertimbangkan bersama gagasan yang telah disampaikan oleh Nasaruddin Umar mengupas tentang merajut harmoni Islam dan NKRI. Secara khusus memberikan penjelasan tentang harmoni Islam dan Pancasila, di mana menurutnya ada 3 konsepsi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi antara Pancasila dan Islam sebagai berikut. Pertama, menempatkan Pancasila. Yang kedua, melahirkan untuk mewujudkan nilai-nilai Islami lebih dominan sebagai konsekuensi populasi umat Islam yang menduduki posisi mayoritas mutlak. Dan yang terakhir, nasionalisme terbuka. Keragaman bahasa, budaya, hingga agama yang disatukan oleh Pancasila pada akhirnya melahirkan satu konsep yang disebut dengan nasionalisme. Kesimpulannya di sini, politik identitas merupakan salah satu tindakan politik yang menggunakan strategi dengan membawa simbol-simbol identitas sebagai senjata utama dalam menghadapi lawan politik. Di Indonesia, lebih dominan yang berkaitan pada satu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik berganing yang dijelaskan pada setiap kesempatan, akan tetapi target para pelaku lokal telah dianggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai kebutuhan ekonomi
dan politik. Desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas. Dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik desentralisasi menjadikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor struktural, dimensi politik, ketidaksinambungan politik, dan etnis. Baiklah, itulah hasil dari pembahasan topik saya dengan judul praktek etnisitas dalam politik identitas di tengah multikulturalisme bangsa Indonesia.